Pemirsa, kami akan menghubungi rekan Ferdinand Carsten yang berada di Palu, Sulawesi Tengah untuk mengetahui bagaimana kondisi pengungsian di sana 1 minggu pasca gempa dan tsunami terjadi. Ferdinand, selamat pagi. Bagaimana kondisi pengungsian di sana pagi ini? Ya Vina, tepat sekali hari ini adalah 1 minggu setelah bencana yang mengguncang, bencana gempa dan juga tsunami yang mengguncang Palu, Donggala dan sekitarnya terjadi. Dan hingga saat ini saya berada di Taman Fatulemo. Ini adalah salah satu tempat pengungsian yang ada di Kota Palu, di mana sampai hari ini masih ada banyak sekali warga. Perkiraan kami mencapai ratusan warga, yang lebih dari 500 warga yang tinggal di sini masih mengungsi karena memang kondisinya para warga ini banyak alasan yang mereka masih berada di sini. Mereka mengakui bahwa pada siang hari memang banyak dari anggota keluarga mereka yang pulang ke rumah untuk mengambil barang-barang dan juga membersihkan rumah mereka yang masih ada puing-puing yang tersisa untuk nantinya bisa menjadi tempat mereka untuk kembali ke rumahnya apabila nantinya pemerintah sudah menyatakan aman. Dan kondisi di sini sendiri, tadi kami juga sempat berbincang dengan beberapa warga yang ada di sini. Memang dari sisi bantuan mereka masih kekurangan bantuan, terutama dari sisi air bersih. Karena air minum maksud kami. Karena air minum ini menjadi hal yang sangat penting bagi mereka, di mana memang suasana atau cuaca di Palu ini cukup panas terik setiap harinya, dan tentunya ini menguras tenaga mereka karena mereka harus tinggal di tenda yang tentunya udaranya pun panas. Ditambah lagi juga dengan kondisi makanan yang masih, maksud kami bahan-bahan bantuan logistik yang juga masih dinilai kurang. Walaupun memang saat ini sudah didirikan satu dapur umum yang didirikan oleh Dinas Sosial dari Tagana, saat ini sudah dibentuk dan juga sudah mulai berjalan, di mana para warga saat ini bisa mengantri makanan di sana. Namun meskipun demikian, para warga mengakui makanan yang disediakan oleh dapur umum tersebut terkadang tidak bisa mencukupi kebutuhan mereka, karena memang anggota keluarga mereka di sini pun tidak sedikit. Ada juga yang anak-anak, sehingga porsi-porsi yang diberikan oleh Dinas Sosial, oleh dapur umum sendiri tersebut masih ada kekurangan-kekurangan seperti itu. Dan dari sisi air bersih sendiri memang sudah aman. Mereka mengakui air bersih sudah mulai masuk di hari keempat setelah bencana, dan dari sisi MCK juga sudah mulai aman. Dan saat ini untuk berbincang lebih lanjut mengenai seperti apa sebenarnya kondisi, saya akan mengajak Anda untuk langsung menemui salah satu pengungsi yang ada di sini, yang memang sudah berhari-hari tinggal di pengungsian dengan kondisi yang seadanya. Seperti yang bisa Anda lihat di sini dengan tenda-tenda yang menggunakan seadanya, terpal, spanduk dan bahkan juga ada yang masih menggunakan kain-kain seperti itu. Halo Ibu, selamat pagi. Selamat pagi. Ibu dengan Ibu siapa? Ibu Aning Musdalifah. Ibu, boleh diceritakan nggak bagaimana kondisi Ibu tinggal di pengungsian setelah saat ini sudah seminggu ya Bu ya? Sejak gempa terjadi, gimana kondisinya saat ini? Apakah sudah lebih baik atau bagaimana? Masih begini-begini saja seperti biasa. Soalnya malah lalat-lalat mulai banyak bertebaran, orang buang sampah dengan buang kotoran itu sembarangan, soalnya belum ada WC umumnya gitu. Kalau kita lihat kan di sini sudah ada MCK Bu, sudah ada dibuat MCK memang untuk pengungsi. Apakah ini memang masih kurang Bu? MCK ada, kalau air di waktu itu tidak ada gimana? Jadi orang kan beraknya sembarangan di situ gitu. Jadi memang air bersih ini walaupun sudah ada tangkinya, tadi kita lihat beberapa, masih belum mencukupi untuk kebutuhan Bu? Belum mencukupi untuk kebutuhan. Soalnya itu saja untuk memasak, untuk apa, itu kan yang digunakan air itu saja, direbus untuk minum itu. Lalu apalagi sih Bu yang menurut Ibu sampai saat ini masih dibutuhkan oleh para pengungsi Bu? Seperti sembako, tenda, kita ini kasihan juga. Sebenarnya bantuan banyak yang lewat saja, tapi belum sampai sama kita di sini. Gitu. Bantuan banyak yang lewat, maksudnya gimana tuh Bu? Banyak sekali trek-trek bantuan itu banyak Pak, ratusan itu sudah lewat, tapi tidak tahu di mana itu. Berarti, tapi kalau misalnya kita lihat dari sisi dapur umum Bu, dapur umum saat ini sudah ada. Apakah dari segi makan sehari-hari sendiri Ibu masih kekurangan atau seperti apa? Iya, kalau dapur umum ini kan, kalau saya lagi masih lebih kasihan orang yang masih lebih membutuhkan, kan banyak orang tua-tua juga begitu yang susahnya
kita susah juga tapi lebih banyak lagi yang lebih susah. Jadi kita lebih baik mengalah, kadang begitu ya. Jadi Ibu masih mengharapkan akan datangnya bantuan-bantuan ya Bu ya. Jadi yang paling dibutuhkan Bu, bisa kita rekap lagi. Tadi apa saja? Adalah air bersih selain itu? Air bersih, WC umum, tenda, kalau bisa tolong selimut dengan di sini. Selimut ya. Ibu sudah saat ini kan kalau kita lihat ke belakang sudah 3 hari ke belakang ini sudah gempa-gempa juga sudah tidak terjadi ya Bu ya. Jadi bisa apakah Ibu tidak berpikiran untuk bisa segera kembali ke rumah atau apa yang membuat Ibu tetap bertahan di pengungsian? Kalau saya sebenarnya mau kembali ke rumah, rumah sudah rata sama tanah. Soalnya daerah saya di Petobo. Andaikan mau mendirikan rumah juga kan itu masih lumpur, mau dikasih berdiri di mana. Andaikan tanah itu tidak berlumpur kan kita bisa barangkali bertenda sendiri di situ gitu. Jadi Ibu memang masih bertahan karena tidak ada tempat berlindung lain ya Bu ya. Jadi belum tahu sampai kapan di sini? Belum tahu saya sampai kapan bertahan di sini. Soalnya keluarga juga saya tidak ada di sini. Orang dari Jawa kan saya pendatang. Jadi Bu, harapannya kepada pemerintah Bu, apa yang ingin Ibu sampaikan? Tolong pemerintah kalau bisa kita yang sudah tidak ada tempat tinggal lagi ini, usahakan tempat tinggal biar itu misalnya terbuat dari papan yang untuk kita pakai berteduh di situ. Dengan lokasi kan kita otomatis sudah tidak ada lokasi, itu saja. Soalnya yang bekas tanah yang anu itu kayaknya tidak layak lagi kalau untuk bikin rumah lagi. Gitu. Terima kasih banyak atas penjelasannya. Makasih Bu Aning. Ya pemirsa, memang tadi kita sudah mendengarkan memang beberapa keluhan dari salah satu pengungsi ini adalah air bersih, makanan yang masih dirasa kurang, dan juga tadi meskipun sudah ada dapur umum, namun jumlahnya masih tidak mencukupi untuk seluruh pengungsi ada di sini. Dan tadi juga terkait dengan MCK, memang air bersih yang diturunkan di drop setiap harinya ini dinilai masih kurang untuk bisa memenuhi kebutuhan warga di sini, karena air bersih tersebut tidak hanya digunakan untuk MCK saja, namun juga untuk kebutuhan-kebutuhan lainnya, sehingga apabila air tersebut tidak ada, ini MCK-nya dalam kondisi kotor dan tidak layak dan juga tentunya tidak sehat. Dan memang tadi seperti yang Ibu Ani sampaikan, kondisinya banyak lalat di sini. Yang tentunya juga menjadi resiko kesehatan bagi mereka sendiri, karena memang di lokasi pengungsian ini sampah-sampahnya pun berserakan, tidak beraturan. Ya, mungkin inilah yang mengakibatkan banyaknya lalat yang justru bisa membawa penyakit nantinya apabila tidak segera diatasi. Inilah hal-hal yang perlu diperhatikan pengungsian saat ini, meskipun memang sudah 1 minggu sudah dilakukan, langkah-langkah pemerintah juga sudah seperti adanya dapur umum yang tadinya memang sangat dibutuhkan dalam makanan, namun masih ada hal-hal yang masih dibutuhkan oleh para warga di pengungsian ini di Taman Fatulemo, Kota Palu ini, yang tentunya juga sangat penting untuk menjaga kelangsungan hidup mereka dan juga kesehatan mereka, karena khususnya di taman ini tidak hanya maksudnya bervariasi para pengungsi yang ada di sini, mulai dari anak-anak hingga orang tua, lansia, dan ini adalah yang membutuhkan perhatian khusus untuk bisa diperhatikan lagi, sehingga nantinya para pengungsi ini dapat bisa tinggal di pengungsian dengan kondisi yang sehat dan juga cukup dalam menjalani kehidupan mereka. Dan satu lagi tadi harapan yang ingin disampaikan, memang warga-warga yang ada di sini masih tinggal di pengungsian ini memilih untuk tinggal di pengungsian karena memang seperti tadi Bu Ani, rumahnya hancur akibat gempa dan juga tsunami yang kemarin terjadi di Palu, Donggala dan sekitarnya, dan mengakibatkan mereka tidak tahu akan kemana, dan mereka pun hingga saat ini memang masih belum ada kepastian akan seperti apa nantinya kehidupannya setelah apabila nantinya tidak di pengungsian lagi. Dan ini juga menjadi salah satu yang perlu diperhatikan oleh pemerintah bagi para pengungsi, khususnya bagi para pengungsi yang memang kehilangan rumah mereka akibat bencana ini. Ferdinand, Anda tadi sudah menjelaskan berbagai kendala yang ada di sana dan juga harapan dari pengungsi. Anda bisa jabarkan seberapa jauh sebenarnya posko pengungsian tempat Anda berada saat ini dengan posko utama di mana pusat distribusi berada? Ya Vina, jika kita ukur jarak dari posko Fatulemo menuju ke posko utama ini, jaraknya memang tidak terlalu jauh jika dihitung berdasarkan estimasi menit, hanya sekitar 15 hingga 20 menit saja. Namun memang distribusi bantuan ini masih menjadi salah satu kendala karena memang dinilai tidak merata oleh para warga di beberapa pengungsian.